Shalom saudara-saudara, kita berada dalam kebenaran suara mimbar di Minggu Jubilate tanggal 25 April 2021 dengan epistel dari Josua pasal 1 ayat 5 sampai 8. Begini firman Tuhan. Josua pasal 1 ayat 5 sampai 8 saya akan bacakan untuk saudara-saudara. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujadikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Dengan sungguh-sungguh bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hamba-Ku Musa. Jangan menyimpang ke kiri atau ke kanan, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Jangan engkau lupa memperkatakan kitab Taurat, tapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan apa yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Tidak ada manusia yang tidak mau beruntung di dunia ini. Tidak ada manusia yang tidak mau berhasil di dunia. Tidak ada manusia yang tidak mau memiliki kekuatan di dalam dunia ini. Masalahnya tidak semua manusia tahu bagaimana mendapatkan keberuntungan yang sejati, mendapatkan keberhasilan yang sejati, dan mendapatkan kekuatan yang sejati. Dan masalah kedua, banyak manusia yang tidak sabar untuk mendapatkan keberhasilan yang sejati, keberuntungan yang sejati, dan kekuatan yang sejati. Karena semua manusia menginginkan keberhasilan, keberuntungan, dan kekuatan, tapi mereka tidak sabar, akhirnya mereka menempuh jalan yang salah. Mereka mencarinya dari dunia. Untuk mendapatkan kekuatan yang cepat dan murah meriah, mereka memakai jimat, katanya penjaga badan dan segala macam. Agar mereka beruntung, mereka menggunakan pelaris dengan melakukan ritual-ritual setan, agar setan hadir di dalam usaha dan pekerjaannya. Mereka pasang buli-buli di tempat usahanya, di rumahnya, dan segala macam. Lalu apakah mereka beruntung dan berhasil? Secara kasat mata ya, berhasil. Saya juga lihat sebagian ada orang yang bergaul dengan setan berhasil berubah sih orangnya. Dari yang susah tiba-tiba bisa bangun rumah, ada mobil dan segala macam. Tapi di balik itu damai sejahtera hancur dan keselamatan hancur dan suami istri perang terus jambak-jambakan dan menjadi buah bibir banyak orang. Anak-anaknya hancur. Ada yang mandul gak punya anak. Tidak ada kebahagiaan. Hancur. Lalu bagaimana endingnya? Seperti kata orang-orang, uang bego dimakan bego. Dan disinilah perbedaannya. Kalau Tuhan itu berkatnya sistemnya kredit, sedikit tetapi menjadi bukit. Itu kenapa ada lagu dalam buku itu, ia isatete nautido ale molo sai manete manglatat penuh. Karena itu kalau saudara misalnya ambil gelas, kalau saudara buka keran itu dengan keras, gelas itu nggak akan bisa penuh, tidak akan bisa penuh. Tapi kalau saudara ambil gelas, saudara biarkan air itu menetes, dia akan penuh. Iblis enggak, caranya itu kontan-kontan, langsung dibalik-balik dia. Apa itu? Rezeki itu. Tapi seperti apa hikmahnya itu datang, seperti hikmah itu juga pergi. Itulah iblis. Kenapa iblis harus pakai yang kontan, yang dibalik-balik? Karena dengan cara itu bisa menggoda manusia. Manusia kan suka cepat-cepat. Terkadang manusia nggak mikirkan apa dampaknya. Pokoknya dapat dulu lah, besok-besok lah.
Nah setelah dia tahu dampaknya, gak ada lagi gunanya menyesal karena dia gak bisa lagi keluar. Dia mau cerita malu, dia mau minta tolong malu, ujungnya dia tahu tuh bukunya. Lalu Allah mengambil sukacita dalam, maksud saya karena dia mengikuti setan, lalu setan mengambil sukacita dalam hidupnya. Setan mengambil kesehatannya. Umurnya baru 42 tahun, tapi mukanya udah kayak opung-opung umur 90 tahun. Karena apa? Iblis mengambil kesehatan, merusak saraf-saraf, merusak perutnya, merusak paru-parunya. Kenapa bisa demikian? Karena yang menjual jiwanya kepada setan. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita, hari ini firman Allah memberitahukan kepada kita, ada satu pribadi yang setia, namanya Tuhan Allah, Tuhan Allah Israel, yang datang menjadi manusia di dalam nama Yesus Kristus. Seperti apa dia menyertai dan memberkati para nabi-nabinya dahulu dan rasul-rasulnya, demikianlah dia juga terus memberkati orang-orang hambanya sampai sekarang. Karena itu dikatakan Allah tidak pernah berubah. Seperti apa Allah hari kemarin, seperti itulah Allah hari ini, dan seperti itulah Allah sampai hari ini. Berbeda dengan kita. Kita baik kalau pas kena ke hati kita, tapi ketika tidak kena ke hati kita, kita berubah. Kita membangun satu hubungan yang baik, tapi kita akan merusaknya gara-gara kita merasa kita sok diabaikan, sok diapa. Kita akan merusaknya. Kita berubah-ubah seperti manusia. Manusia memang selalu berubah-ubah, Tuhan tidak. Kepada kita ditawarkan satu berkat, seperti berkat yang diberikan kepada Musa. Kepada kita ditawarkan satu penyertaan Tuhan, yang dalam penyertaan itu akan membuat kita berhasil dan beruntung. Kepada kita ditawarkan satu kekuatan. Apa dampak dari kekuatan itu? Dikatakan dalam ayat 5, seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Kalau dalam Abraham, Allah bilang begini, diberkati orang yang memberkati engkau, terkutuk orang yang mengutuk engkau. Itulah maksud dari kata ini, aku akan menyertai engkau, dan seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Maksudnya bagaimana? Maksudnya begini, kalau orang disertai Tuhan, maka orang yang akan melawannya akan putus, tidak akan bisa bangkit melawan. Karena siapa yang bisa menang melawan Allah? Kekuatan itu sekarang mau diberikan Allah kepada kita. Dan di sini dikatakan engkau akan beruntung dan berhasil. Artinya ketika Allah menyertai engkau seperti Allah menyertai Yusuf saat dia jadi pembantu, maka tuannya menjadi bersukacita, senang kepadanya dan memberikan kepercayaan. Itulah keberuntungan dan keberhasilan yang dimaksud Allah. Kalau kau tanam jagung, jagungmu itu gemuk-gemuk semua, sementara jagung kawanmu kurus-kurus. Padahal udah pakai pupuk semua mereka. Kita hanya pakai apa adanya, gemuk-gemuk. Bahwa kita jualan, kita hanya dengan modal kecil, tapi baru buka habis semua. Sementara orang dengan modal besar sampai busuk-busuk nggak laku-laku. Apa saja yang kau kerjakan dengan tanganmu berhasil. Kemana saja engkau melangkah, engkau beruntung. Karena Allah akan membuat orang menyukai engkau. Allah akan membuat sinarnya ada di dalam wajahmu, sehingga wajahmu itu memancarkan, sehingga orang menyukai engkau. Ini menjadi keberuntungan dalam hidupmu. Ada good news yang luar biasa. Jadi tidak perlu cari dukun, cari setan, cari begu, gundurwo, jimat untuk mendapatkan ini. Allahmu mampu memberikannya. Tuhanmu mampu memberikannya. Kenapa harus pergi ke gunung, ke ramba-ramba, ke pohon besar? Allah kita mampu. Tapi bagaimana caranya agar kita dapatkan itu? Dikatakan dulu, lakukanlah firman Tuhan. Jangan menyimpang ke kiri dan ke kanan, dan jangan tawar hati. Ingat dan renungkan terus firman Tuhan, dan perkatakan terus firman Tuhan. Maka hal itu akan jadi.